Oke, selamat datang kembali di channel Medical Health Daily, Bapak Ibu sekalian. Pernah nggak sih dengar kondisi di mana penis mengalami kelengkungan atau pembengkokan saat ereksi? Mungkin terdengar asing ya, tapi ini sebenarnya adalah penyakit Peyronie. Kondisi medis yang sebenarnya cukup banyak dialami pria. Jadi, mari kita luangkan waktu sekitar ya 10 sampai 15 menit ke depan ya untuk membahasnya secara detail agar segala kekhawatiran bisa terjawab dan pemahaman Anda jauh lebih mendalam. Jadi, apa itu penyakit Peyronie? Dalam bahasa medis ya, kami menyebutnya Peyronie's disease. Ini adalah suatu kondisi di mana jaringan parut atau yang kita sebut plak terbentuk di dalam penis. Untuk memahami ini, mari kita bayangkan dulu struktur penis saat ereksi. Nah, penis Anda memiliki dua ruang silindris utama yang disebut corpus cavernosum. Ruang-ruang ini seperti spons ya, seperti busa spons. Mereka penuh dengan jaringan dan pembuluh darah. Saat Anda terangsang, darah akan mengalir deras dan memenuhi ruang-ruang ini, menyebabkan penis membesar, memanjang, dan menjadi kaku. Nah, itulah yang kita sebut sebagai ereksi. Setiap korpus cavernosum ini dilapisi oleh selubung elastis yang kuat bernama tunica albuginea. Bayangkan aja, tunika ini seperti sarung karet yang membungkus spons. Saat ereksi, sarung karet ini akan ikut tegang dan memanjang secara merata. Nah, pada penderita penyakit Peyronie, plak atau jaringan parut ini justru terbentuknya tuh di tunika. Plak ini bisa berupa jaringan ikat yang padat atau bahkan bisa terjadi kalsifikasi alias pengapuran, mirip tulang kecil. Nah, masalahnya jaringan parut atau plak ini tidak elastis seperti tunika yang sehat. Akibatnya, saat penis ereksi dan korpus cavernosum terisi darah, area tunika albuginea yang sehat akan meregang dan memanjang seperti biasa. Namun, bagian terdapat plak justru tidak bisa meregang atau memanjang. Ini menciptakan efek tarikan pada salah satu sisi penis, sehingga penis Anda menjadi bengkok, melengkung, atau terkadang bisa memendek atau menyempit di bagian yang ada plak. Kelengkungan ini bisa ke atas, ke bawah, atau ke samping, tergantung ya, tergantung di mana plak itu terbentuk. Mengapa penyakit Peyronie ini terjadi? Nah, ada beberapa faktor ya, penyebab dan faktor resikonya. Sebenarnya sampai saat ini penyakit ini belum masih menjadi misteri bagi para ilmuwan dan dokter. Namun, teori yang paling banyak diterima dan didukung adalah teori cedera mikro berulang. Jadi, sederhananya seperti ini. Bayangin aja penis Anda adalah organ yang kuat tapi tidak kebal dari cedera ya. Cedera ini seringkali tuh sangat kecil, bahkan tidak disadari. Misalnya, terjadi pada saat berhubungan seks yang terlalu kuat atau tidak pada posisi yang tepat. Gerakan yang berulang dan tiba-tiba bisa menyebabkan trauma kecil pada tunika. Selanjutnya juga ada aktivitas olahraga tertentu, atau juga yang ketiga bahkan mungkin saat tidur, jika Anda mengalami ereksi di malam hari dan secara tidak sengaja tertekan. Nah, ketika cedera mikro ini terjadi, tubuh Anda akan memulai proses penyembuhan. Idealnya, tubuh akan memperbaiki jaringan yang rusak dan mengembalikannya seperti semula. Namun, pada penderita Peyronie, proses penyembuhan ini entah mengapa tidak berjalan normal. Alih-alih membentuk jaringan sehat, tubuh malah menghasilkan jaringan parut atau plak yang tidak elastis. Ini proses seperti ini penyembuhan luka di kulit yang justru membentuk keloid. Nah, seperti itu. Bukan kulit normal. Selain cedera, ada beberapa faktor risiko yang diyakini dapat meningkatkan kemungkinan seseorang menderita penyakit Peyronie. Yang pertama itu bisa jadi karena faktor genetik ya, atau keturunan. Ada bukti bahwa penyakit Peyronie ini bisa memiliki komponen genetik. Jika ayah atau kakek Anda memiliki kondisi ini, risiko Anda mungkin lebih sedikit tinggi. Ini bukan berarti Anda pasti akan mengalaminya, tapi ada kemungkinan dan ada kecenderungannya. Selanjutnya bisa jadi karena usia ya. Penyakit ini lebih sering didiagnosis pada pria paruh baya, umumnya di atas 40 tahun. Namun penting untuk dicatat bahwa pria muda maupun tua juga bisa mengalaminya. Selanjutnya ada penyakit autoimun tertentu. Penyakit Peyronie sering ditemukan bersamaan dengan kondisi autoimun lain yang mengakibatkan ya pembentukan jaringan parut atau fibrosis di bagian tubuh lain. Contoh yang paling sering adalah kontraktur Dupuytren, di mana jaringan parut menyebabkan jari-jari tangan Anda menjadi bengkok, atau plantar fasciitis ya, yang menyebabkan nyeri di telapak kaki. Nah, jika Anda memiliki salah satu kondisi ini, resiko Anda terkena Peyronie bisa lebih tinggi. Selanjutnya juga ada kondisi medis lain ya, seperti diabetes, disfungsi ereksi, penyakit jantung, atau bahkan riwayat operasi prostat juga bisa sedikit meningkatkan risiko. Nah, merokok juga diyakinin ya, ternyata merokok juga diyakini dapat memperburuk kondisi pembuluh darah dan jaringan ikat. Gejala penyakit Peyronie ini sebenarnya variatif ya, bervariasi dari orang ke orang, mulai dari yang ringan sampai yang tidak disadari, hingga yang sangat parah dan mengganggu. Biasanya gejala berkembang secara bertahap.
Namun ya, pada beberapa kasus bisa muncul tiba-tiba. Mari kita bahas gejala-gejala utamanya. Yang pertama itu plak yang teraba. Ini adalah salah satu tanda yang paling awal. Anda mungkin bisa merasakan adanya benjolan, area keras, atau pita keras di bawah kulit penis ya. Terkadang ini terasa seperti kelereng atau gumpalan di dalam penis. Ini adalah plak yang kita bicarakan tadi. Nah, yang kedua itu kelengkungan penis ini gejala awal yang paling khas ya. Sering kali paling mengkhawatirkan. Saat ereksi, penis Anda tidak lagi lurus, melainkan melengkung atau bengkok ke arah plak. Kelengkungan bisa ke atas ya, ke bawah atau ke samping. Tingkat kelengkungan bisa sangat bervariasi, dari yang sedikit melengkung hingga membentuk sudut yang sangat tajam, bahkan sampai 90% atau lebih. Selanjutnya juga biasanya akan merasakan nyeri pada penis. Banyak pria mengalami nyeri pada penis, terutama saat ereksi ya. Nyeri ini biasanya paling parah pada fase awal penyakit atau fase akut, saat peradangan masih aktif dan plak baru mulai terbentuk. Seiring waktu, nyeri ini seringkali akan berkurang atau bahkan hilang sepenuhnya pada fase kronis. Yang keempat itu ada perubahan bentuk ya. Perubahan bentuk penis selain bengkok, plak juga bisa menyebabkan perubahan bentuk seperti penyempitan atau pemendekan ya. Karena bagian yang ada plak ini tidak bisa meregang, penis bisa lebih terasa lebih pendek atau terlihat lebih pendek baik saat flasid atau saat lemas ya, maupun saat ereksi. Selanjutnya juga bisa jadi karena disfungsi ereksi, karena plak ini dapat mengganggu aliran darah normal ke penis, atau kelengkungan yang parah bisa membuat penis ereksinya menjadi tidak stabil, lunak atau sulit dipertahankan. Bahkan kadang-kadang ereksi bisa terasa terjepit atau tidak kuat di bagian lengkungan. Yang keenam itu kesulitan berhubungan seksual ya, karena kelengkungan yang parah atau rasa nyeri dapat membuat penetrasi itu menjadi sulit, menyakitkan bagi Anda atau pasangan, atau bahkan tidak mungkin dilakukan sama sekali. Nah, yang paling tujuh ini yang paling sering ini, dampak psikologis dan emosional. Ini adalah aspek yang sering terabaikan. Penyakit Peyronie seringkali menimbulkan kecemasan, depresi, stres, dan masalah kepercayaan diri yang signifikan. Pria mungkin merasa malu, cemas tentang penampilan penis mereka, atau khawatir tentang kemampuan seksual mereka. Hal ini mempengaruhi kualitas hidup dan hubungan. Penting untuk dipahami kalau Peyronie itu sebenarnya memiliki dua fase utama. Yang pertama itu fase akut atau fase inflamasi, fase aktif ya. Ini adalah fase awal di mana plak mulai terbentuk dan peradangan sedang aktif. Pada fase ini, nyeri biasanya lebih menonjol dan kelengkungan penis bisa bertambah parah seiring waktu. Fase ini umumnya berlangsung sekitar 6-18 bulan. Selanjutnya juga ada fase kronis ya. Setelah fase akut, penyakit akan masuk ke fase kronis. Pada fase ini, plak biasanya sudah terbentuk sepenuhnya dan cenderung stabil, tapi tidak bertambah besar atau parah lagi. Nah, nyeri cenderung berkurang atau bahkan hilang, dan kelengkungan penis juga cenderung menetap dan tidak memburuk lagi. Penanganan pada fase ini tentu akan berbeda. Jadi, kalau mengalami gejala-gejala seperti itu, kapan kita harus mencari bantuan medis atau pergi ke dokter? Nah, jika Anda merasakan adanya benjolan baru ya, benjolan baru di penis, melihat adanya kelengkungan yang baru muncul atau semakin parah saat ereksi terutama, atau mengalami nyeri pada penis terutama saat ereksi, sangat disarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter. Idealnya Anda langsung mencari dokter spesialis urologi. Penanganan dini dapat membantu mengelola kondisi ini dengan lebih baik ya, dan mungkin mencegah perburukan. Nah, ada beberapa pilihan pengobatan ya untuk penyakit Peyronie ini, yang biasanya tuh tergantung individual dan beberapa faktor penting. Yang pertama itu fase penyakit, tingkat keparahan ya, nyeri dan kelengkungannya, dan bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi kualitas hidup dan fungsi seksual Anda. Ada beberapa pengobatan yang mungkin akan dilakukan ya, seperti pengobatan non bedah atau pemberian obat-obatan seperti obat anti-inflamasi ya, terus vitamin-vitamin ya yang mungkin akan bisa diberikan untuk meringankan gejalanya. Nah, kalau memang sudah berat kondisinya, biasanya ada juga obat-obatan yang harus disuntikan langsung ke plak ya. Disuntikan langsung ke plak yang tujuannya itu mengurangi kelengkungan. Terapi itu biasanya diberikan dalam siklus yang disertai dengan program peregangan penis di rumah. Nah, terus itu juga ada pengobatan bedah ya. Pengobatan bedah itu ada yang plaknya itu dieksisi ya, atau dikikis, mungkin diangkat sebagian, yang tujuannya juga untuk mengurangi kelengkungan atau rasa nyeri setelah plaknya ini mengeras gitu. Terus itu juga bagaimana manajemen dan harapan untuk masa depan. Nah, kesabaran adalah kunci ya. Penyakit Peyronie ini adalah kondisi yang membutuhkan kesabaran dalam penanganannya. Perbaikan mungkin tidak instan ya teman-teman ya, dan terkadang memerlukan kombinasi terapi. Nah, terus juga harus dikomunikasikan dengan pasangan.
Sangat penting untuk berbicara terbuka dan jujur dengan pasangan Anda tentang kondisi ini dan bagaimana hal itu mempengaruhi Anda. Selanjutnya juga bapak-bapak sekalian itu pasti butuh dukungan psikologis. Jangan ragu untuk mencari dukungan psikologis atau konseling jika Anda merasa cemas, depresi, atau kesulitan mengatasi dampak emosional dari kondisi ini. Banyak pria sebenarnya mengalami hal ini dan mencari bantuan adalah langkah yang paling kuat. Pertahankan gaya hidup sehat ya, menjaga berat badan ideal, berhenti merokok, mengelola kondisi medis lain seperti diabetes atau tekanan darah tinggi yang dapat membantu kesehatan secara keseluruhan dan mungkin mendukung keberhasilan dari sebuah program pengobatan. Tindak lanjut rutinnya penting untuk menjalin komunikasi yang baik dengan dokter urologi ya, dan melakukan tindak lanjut rutin untuk memantau kondisi dan efektivitas dari pengobatan. Bapak Ibu sekalian, Peyronie disease adalah kondisi yang dapat menimbulkan kekhawatiran dan dampak emosional yang signifikan. Namun, yang terpenting adalah berbagai pilihan terapi bisa kita pilih, baik non bedah maupun bedah, yang dapat membantu mengurangi gejala, meluruskan penis, dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Kunci utamanya adalah diagnosis dini dan penanganan yang tepat oleh dokter yang berpengalaman. Saya harap penjelasan ini detail ya, dapat memberikan pemahaman yang komprehensif. Jika memang video ini memiliki manfaat ya, silahkan di-share kepada keluarga atau rekan-rekan terdekat supaya juga dapat menemukan jawaban dari hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap sehat dan selalu sehat ya.